Oke teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Renaldi. Balik lagi kita ke presentasi. Saya akan menjelaskan presentasi itu tentang perangkat. Yang sebelumnya itu perangkat keras, yang sekarang ini perangkat lunak. Oke, sebelumnya kita masuk ke PPT-nya dulu. Baik, dengan judulnya di sini adalah, bentar teman-teman, Eh, kan, oke. Sejarah perkembangan, jenis-jenis sistem operasi, bahasa pemrograman, dan cara menginstal Windows. Nanti cara menginstal Windows-nya ini sama menginstal uh, bahasa pemrograman Python nanti di akhirnya teman-teman. Kita sekarang ke PPT-nya dulu. Oke, dengan dosen pengampu kami itu yaitu saya Pak Saipul Zuhri Harahap Eskom Mkom. Pengertian OS Windows, Operations System Windows. Sistem operasi Windows adalah sebuah program komputer yang mengatur semua sumber daya komputer dan menyediakan layanan kepada aplikasi yang berjalan di atasnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan dirilis pada tahun 1985 dengan nama Windows 1.0. Sejak saat itu, sistem operasi Windows terus berkembang dan menjadi salah satu sistem operasi yang paling populer di dunia. Jadi, sistem operasi Windows ini dirancang untuk berjalan pada berbagai jenis perangkat, termasuk desktop, laptop, server, dan perangkat mobile. Windows menggunakan antarmuka, pengguna grafis, atau itu GUI disingkat, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon, tombol, dan menu visual daripada menggunakan perintah teks seperti sistem operasi lain. Windows juga memiliki banyak fitur seperti kemampuan multitasking yang memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, serta kemampuan plug and play yang memudahkan pengguna dalam menghubungkan perangkat tambahan seperti printer, scanner, dan kamera. Jadi sejarah Windows ini ada pembaruan sejarah Windows yang mencakup terbaru dalam tahun 2026, termasuk era kebangkitannya. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan, yaitu AI, yang menjadi fokus utama saat ini. Sejarah dan evolusi Microsoft Windows dari 1985 hingga era AI 2026. Sistem operasi ini atau OS ini pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1985 dan sejak saat itu telah mengalami transformasi luar biasa. Dari sekadar tampilan grafis sederhana hingga menjadi pusat produktivitas berbasis kecerdasan buatan. Jadi fungsi OS Windows ini atau operasi sistem fungsinya adalah sangat penting dalam menjalankan berbagai aplikasi dan program pada komputer ataupun di laptop. Fungsi dari OS ini antara lain mengelola sumber daya komputer. Jadi fungsinya adalah mengelola, mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. OS Windows akan menyelesaikan berbagai tugas seperti membuka aplikasi, mengakses internet, dan mencetak dokumen dengan menggunakan sumber daya tersebut. Jadi kelebihannya ini yang pertama, kompatibilitas yang sangat luas. Windows ini memiliki kompatibilitas yang sangat luas dengan berbagai perangkat keras dan lunak, sehingga memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai jenis perangkat dan sistem operasi ini. Dengan sistem operasi ini, kemudahan penggunaan Windows dirancang dengan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan familiar bagi banyak orang. Ya, jadi untuk mudah untuk belajar dan digunakan bahkan bagi pengguna baru. Jadi kekurangannya ini tentang pada serangan virus. Windows sering menjadi target virus dan malware karena popularitasnya. Sehingga pengguna harus secara teratur menginstal perangkat lunak untuk keamanannya. Selanjutnya,
Sejarah dan evolusi Microsoft Windows. Jadi ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada Windows 1, 3.1, 95, XP, Windows Vista ini 7, 10, ada 11 dan lain-lain lah. Sejarah ini evolusinya dari 1945, 1985 hingga era AI 2026. Jadi inilah tampilan dari Windows dari pertama hingga sampai sekarang. Jadi tabel di awal versi Android yang pertama itu dari 1.0 hingga sekarang. Jadi versi 1.x jadi 0 itu nama kodenya adalah Alpha, Cupcake, dan Donut. Jadi nama-nama orangnya yang merilis. Jadi menciptakannya itu. Jadi rilisnya tahun 2008 sampai 2009. Fondasi OS ini untuk market, dukungan, resolusi, dan WVGA. Yang kedua 2.0. Account for your Library 2009-2010. Hotspot WiFi, sensor, gyro, dan peningkatan kecepatan JIT. Yang ketiga Honeycomb Februari 2011. Ini menggunakan eksklusif tablet bernavigasi bawah UI layar lebar. Yang keempat itu ada versi yang keempat ICS, Jelly Bean, dan KitKat 2011 sampai 2013. Penyatuan UI ponsel tablet Project Butter mode inverse versi 5.x sampai 6.x. Lollipop dan Marshmallow 2014 sampai 2015. Itu material desain, arsitektur 64 bit, izin aplikasinya. Jadi yang ketujuh itu 7.x sampai 9.x. Nougat Oreo 5 2016 sampai 2018. Multi Windows split screen. Feature in picture, gesture AI. Versi 10 sampai 11. Q atau Q dan O 2019 sampai 2020. Mode gelap, kontrol privasi, screen recorder bawaan. Lalu versi 12 versi 12 atau 12N Snow Knob Oktober 2021 yaitu optimasi layar besar, taskbar, dan notifikasi kolom ganda. Versi 13 sampai 15 Tiramisu, UDC, dan Vanilla 2022 sampai 2024. Izin notifikasi, kustomisasi, lock screen, keamanan satelit, dan AI. Jadi versi yang ke-16 Baklava Juni 2025, desktop mode default, jendela aplikasi bisa di resize bebas. Dan yang terakhir itu versi 17 Cinnamon Februari 2026. Keyboard OS sinkronisasi penuh dengan ekosistem PC atau laptop. Jadi teman-teman, inilah sejarahnya evolusi Windows dari awal sampai sekarang. Jadi yang pertama itu era awal kelahiran antarmuka grafis 1985 sampai 1990. Windows 1.0 1985. Dirilis November 1985. Ini adalah sistem operasi grafis pertama Microsoft untuk PC. Berjalan di atas MS-DOS, menawarkan aplikasi dasar seperti Paintbrush dan kalkulator. Jadi ini teman-teman tampilannya baru Windows 2.0 tahun 1987 memperkenalkan fitur overlapping, yaitu Windows jendela yang bisa tumpah tindih dan fungsi drag and drop. Jadi ini teman-teman Windows 2.0. Jadi Windows yang ketiga tahun 1990 menjadi versi yang pertama yang benar-benar populer secara global dengan antarmuka lebih modern serta pengenalan file manager dan program manager. Jadi ini dia teman-teman tampilannya. Kita geser. Ya, ini dia. Oke, selanjutnya teman-teman, era modern. Start menu dengan internet. Yaitu tahun 1995 sampai 2012, yaitu Windows 95. Tahu nggak sejarah ini modern dengan debut, tombol start, taskbar, dan dukungan plug and play. Versi ini juga memperkenalkan Internet Explorer. Jadi ini tampilannya teman-teman. Baru yang selanjutnya Windows XP tahun 2001.
menggabungkan stabilitas sistem bisnis dengan tampilan konsumen yang ikonik. XP menjadi salah satu versi yang paling lama digunakan dalam sejarah. Jadi ini teman-teman tampilan dari Windows XP. Lanjut, Windows 7. Oke, selanjutnya Windows 7 tahun 2009. Menyempurnakan kegagalan Vista dengan stabilitas tinggi dan desain aero glass yang elegan. Jadi waktu Windows 7 ini teman-teman banyak yang digunakan ya teman karena lebih bagus daripada Windows XP. Selanjutnya era transisi dan layar sentuh yaitu tahun 2012 sampai 2021. Yang pertama itu Windows 8 2012 eksperimen radikal mikroskop yang mengutamakan layar sentuh dengan tampilan kotak-kotak yaitu Live Stylus ya teman-teman. Namun sempat memicu kontroversi karena menghilangkan tombol start. Iya. Lanjut Windows 10 tahun 2015 mengembalikan tombol start dengan memperkenalkan konsep Windows as a Service, di mana OS diperbarui secara berkala tanpa perlu membeli versi yang baru setiap setahun. Jadi teman-teman lihat pertama dari Windows 10 tahun 2012 ini, baru 2015 ini. Jadi beda ya tampilannya teman-teman. Baru era yang terkini ya kan teman-teman yaitu Windows 11. Integrasi AI 2021 sampai 2026. Sejak tahun 2021, Microsoft membawa Windows ke arah yang jauh lebih personal dan cerdas. Windows ini memperkenalkan desain fluid, desain yang dengan jendela membulat dan taskbar yang berada di tengah. Fokus utamanya adalah produktivitas dengan fitur Snap Layout dengan integrasi langsung Microsoft Teams. Oke, ya, baru lanjut kita ke jenis-jenis pemrograman. Yang pertama itu adalah pengembangan web. Default. Dunia web terbagi menjadi dua sisi, yaitu apa yang dilihat dan apa yang terjadi. Yang pertama itu ada JavaScript, raja dari segala web, bahasa. Digunakan untuk membuat situs menjadi interaktif. Yang kedua, TypeScript, versi lebih ketat dari JavaScript, yang sangat populer di proyek skala besar. PHP, bahasa klasik yang masih mentenagai sebagai besar web. Python atau Django sering digunakan untuk membangun sisi server yang cepat dan aman. Yang kedua, pengembangan aplikasi mobile. Jika Anda ingin membuat aplikasi, jika Anda ingin membuat aplikasi yang ada di Play Store atau App Store, yang pertama itu ada Swift, bahasa standar untuk aplikasi iOS atau iPhone, iPad. Kotlin, bahasa modern yang menjadi standar utama untuk pengembangan Android. Jadi Graph. Selanjutnya Drag Flutter digunakan untuk membuat satu kode yang bisa berjalan di Android sekaligus iOS secara bersamaan. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan game. Ini program untuk pengembangan game. Yang pertama itu C++, standar industri untuk game AA seperti Call of Duty atau Unreal Engine. Baru yang kedua itu C Pagar, bahasa utama untuk ini Engine Unity, sangat populer di kalangan pengembangan game IDE dan mobile. Yang keempat, ilmu data dan kecerdasan buatan, data science and AI. Fokus ini pengolahan angka, statik, dan model mesin. Jadi Python bahasa nomor satu AI dan data science karena pustakanya yang sangat lengkap seperti TensorFlow dan PyTorch. R spesialis untuk analisis statik mendalam dalam visualisasi data. Yang kelima itu pemrograman sistem dan software berat. Digunakan untuk membuat sistem operasi, driver, perangkat keras atau aplikasi desktop yang berat. Yaitu bahasa programnya C. Misalnya Ibu dari bahasa pemrograman sangat dengan perangkat keras, dekat ya. Yang kedua Rust, bahasa modern yang fokus pada keamanan memori tanpa mengorbankan kecepatan, mulai banyak menggantikan C++. Yang ketiga Java, sangat populer di lingkungan perusahaan besar. Itu enterprise untuk sistem perbankan dan aplikasi desktop. Bandingkan singkatnya. Ini menurutnya yang pertama itu bahasa. Ada Python, JavaScript, C++, dan SQL. Kemudahan belajar itu sangat mudah, sedang, sulit, mudah. Penggunaan utamanya ini biasanya AI, web, dan otomasi.
Dan JavaScript, website, game, simple. Dan C++, game berat, sistem. SQL untuk manajemen database. Jadi ini dia teman-teman gambarannya Python, JavaScript, C++, dan SQL. Oke, selanjutnya nanti kita masuk ke untuk mendownload dan menginstal bahasa pemrograman dan cara mendownload Windows. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mendownload dan menginstal bahasa pemrograman dan kita nanti mendownload Windows juga. Selanjutnya kita buka dulu Google Chrome. Baru kita cari Python. Kita pilih yang Python. Baru kita masuk ke unduhan. Kita cari Python 3 ini maksudnya Python yang terbaru teman-teman. Kita lihat unduhan. Oke, ini dia. Langsung kita buka, klik 2 kali. Baru jangan lupa kita centang ini supaya nanti aplikasi tersebut agar dapat berfungsi. Baru kita klik install now. Kita tunggu. Ini agak lama teman-teman, jadi kita tunggu aja. Oke teman-teman, udah siap kita download. Lanjut kita ke masuk ke Visual Studio Code. Ini teman-teman harus kita download dulu visualnya kan, karena aku udah mendownloadnya di sini. Kita klik aja langsung. Lanjut kita masuk, kita cari extension, baru kita cari Python. Kita pilih yang banyak ya teman-teman. Ini 119.000 juta. Oh ini 200. Baru kita klik install. Nanti di bagian sini apa aja? Oke teman-teman, ini sudah terinstall ya teman-teman. Baru lanjut kita ke close aja ini semua. Lalu kita masuk ke file. Oh kita ini, kita close. Lalu kita masuk ke file. Kita cari itu ini type. Lalu kita ketik Ctrl S, dokumen, kita ganti, kita bikin namanya misalnya nama aku aja ya, Play. Oke, baru ini kita ganti namanya jadi Python. Oke, jumpa. Kita simpan. Baru kita ketik print. Buka kurung. Kita coba ini aplikasinya misalnya hello world. Baru kita runkan. Oke teman-teman, ini berarti kita udah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke mendownload Windows-nya. Kita masuk ke tab yang baru. Kita cari Windows yang 17 ya, ringan-ringan aja. Ini udah ada, pernah aku cari. Namanya Nesaba Media Windows 7. Kita klik. Baru kita cari yang resmi untuk Windows-nya. Klik 2 kali. Baru kita cari, teman-teman ini perhatikan juga.
Kalau misalnya Windowsnya itu kapasitas ukurannya nggak gigabyte, berarti Windows tersebut file. Berarti Windows tersebut file. Nggak apa dia, nggak betulan. Berarti ini kalau dia gigabyte berarti Windows ini terjamin. Jadi kita harus perhatikan ukuran dari Windows tersebut. Lanjut kita cari yang 64 byte. Jadi kalau yang 32 byte ini lebih rendah kualitasnya. Jadi kita pilih yang 64 byte. Kita unduh. Baru kita tunggu. Klik di sini. Oke, udah masuk dia teman-teman. Nah, inilah salah satu contohnya teman-teman, yaitu 3,21 GB. Jadi di sini saya skip aja. Yang penting kita tahu cara mendownload Windows tersebut. Demikianlah penjelasan presentasi saya dari jenis-jenis sistem operasi, bahasa pemrograman, dan cara mendownload, menginstal bahasa pemrograman dan Windows. Ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you.